Apakah pekan ini menjadi pekan yang suram atau menjadi pekan yang cukup melegakan atas dipecatnya Erik ten Hag dari kepelatihan Manchester United? Yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dave Revli dan ada Bang DJ. Bang DJ, ini sebelum masuk ke topik pembicaraan kita kali ini, kayaknya nggak afdol nih kalau kita tidak menjelaskan suasana yang berbeda di sini, Bang DJ. Tapi iya. Biasanya kita tapping Senin, ya kan? Senin biasanya kita tapping, ada produksi lah. Cuma karena kemarin kita di make up ininya studio. Studio, ya. Jadi ada sedikit refreshment lah dari studio dan juga nih, kalau gue lihat baju lu ini menyala banget, Bang DJ. Menyala abangku. Jadi sahabat Kompas, ini baju yang gue pakai dan ada beberapa baju di belakang ya. Ini baju keren-keren, adem, dan lu semua juga bisa dapetin baju ini. Tinggal lu kunjungi Gerai Kompas. Ada IG-nya tuh, Gerai Kompas. Nah, nanti lu bisa pilih-pilih, kalian bisa lihat mana yang cocok, serbu, borong. Bisa lebih keren lagi nanti. Betul, dan biasanya juga ada promo-promo menarik. Jadi buat sahabat Kompas yang mau dapetin baju kayak Bang DJ bisa kunjungi ke Instagram atau di marketplace Gerai Kompas. Sip. Kalau gitu, Bang DJ, ya. Baju yang lu pakai warna oranye. Warna oranye adalah negara asal dari pelatih Manchester United yang kemarin dipecat, yaitu Erik ten Hag. Iya. Akhirnya dipecat. Kan kemarin kita sempat ngomong atau sempat berdiskusi kalau ini kayaknya sampai Desember nih, ternyata sebelum Desember. Enggak, iya kan? Iya, udah dipecat. Ini bukan cocok logi ya, cuma ada gininya lah. Kan kita sering banget bilang Erik ten Hag ini manajer 9 nyawa. Oh iya. Tapi yang namanya nyawa kan, iya, pasti betul. Ada ujungnya. Iya betul. Dan ujungnya setelah laga ke-9. Iya kan? Oh iya betul. 9 nyawa di laga ke-9. Setelah laga ke-9 di London Stadium. Nggak lama keputusan akhirnya Erik ten Hag goodbye dengan Manchester United. Yeah. Jadi ya satu sisi ya kalau lu tadi nanya apakah fans MU senang atau enggak, tapi buat mereka yang udah gemes yang ya kan? Ya udah, mungkin ini salah satu yang terbaik. Itu ada temen gue, Dev, dia udah bikin surat rencananya pengunduran diri sebagai fans MU. Begitu dapat kabar ten Hag dipecat, dirobek surat pengunduran dirinya. Dia kan, enggak, gue lanjut lagi deh. Ini udah bener nih, gila nih katanya. Tapi terlepas dari ten Hag dipecat, terus tadi juga banyak fans yang banyak yang seneng, atau mungkin ada beberapa mungkin yang kayaknya gue juga nggak lihat sih siapa fans MU yang ingin mempertahankan ten. Tapi terlepas dari itu terlalu dini nggak sih sebenarnya untuk ten Hag dipecat di waktu yang sekarang, atau menurut lo udah ya ini kayaknya emang waktu yang tepatnya tuh sekarang gitu loh, daripada nungguin nanti Desember? Menurut lo ya gimana? Terakhir sebelum laga match week ke-9 kan kita sempat ngobrol sama Iksan ya, jurnalis olahraga harian Kompas. Kemudian kita nanya sebenarnya gimana ya nasibnya ten Hag gitu kan. Apakah dia akan tetap bertahan dengan situasi naik turun ini gitu kan ya. Dan ternyata ya inkonsistensi ini ya benar-benar terjadi lagi kan. Habis menang dari Brentford, kemudian seri sama Fenerbahce gitu kan di Liga Eropa ya kan, di Liga Eropa. Terus kemarin kalah lagi West Ham. Dan itu kalau gua nggak salah lihat datanya, Dev, itu adalah kekalahan ketiga secara beruntun dalam 3 musim beruntun, 3 musim terakhir. Artinya setelah MU dipegang oleh Erik ten Hag, setiap mereka melakukan lawatan ke London Stadium, MU selalu kalah dari West Ham. Nah, kalau ditanya apakah ini menjadi lebih cepat gitu, ya buat gue sih sebenarnya bukan masalah lebih cepatnya. Karena ya emang kalau gue pribadi, ya ten Hag ini kayaknya udah nggak pas aja untuk bisa menakodai MU. Ya? Gue masih ingat lah, kedatangan Erik ten Hag ke Old Trafford, sebenarnya ada satu misi khusus selain bisa mengembalikan kejayaan Manchester United, terutama di zaman Sir Alex Ferguson, yang kayaknya jauh api dari panggang, ya kan? Maksudnya gimana tuh? Ya nggak kejadian gitu. Oh, ya. Untuk bisa meruntuhkan dominasi persaingan MU City dengan Liverpool aja, sekarang malah ada Arsenal. Itu juga nggak berhasil gitu. Ya oke lah, pada musim pertama masih masuk dapat
masuk Liga Champions kan, finish 4 besar. Kemudian dapat Piala Liga, ya kan? Tapi musim lalu, itu kan sebenarnya akhir musim menurut gua ya ketolong aja dengan hasil di final FA Cup. Tapi kan keluar dari, bayangin peringkat 8 ya kalau nggak salah ya, peringkat terburuk selama MU mengikuti Premier League kan. 14 malah sekarang. Musim lalu peringkat 8, sekarang peringkat 14. Musim lalu 8. Iya kan? Jadi kalau menurut gua ya inkonsistensi ini harus diakhiri dan cara mengakhirinya ya nakodanya yang dicabut. Dan menurut gua sih kalau buat gua ya, ya fine aja sih. Jadi nggak perlu Desember atau kapanpun. Cuma memang akan menjadi PR. Lantas setelah ini seperti apa? Kita ngomong hari ini kan caretaker udah ditunjuk. Iya. Ruud van Nistelrooy. Ya kan? Tapi sebelum kesana Bang DJ, gue pengen meng-compare, ini menurut lo aja gitu, meng-compare dari pelatih baru juga yang dari Belanda juga, itu ada si Arne Slot, yang dimana dia baru musim pertama ini udah berapa match? 12, 13 dan baru kalah sekali melawan Nottingham Forest. Itu kan tandanya bisa dibilang ya, gue mungkin gak tahu bisa dibilang honeymoon period atau mungkin yang lain gitu, dan pemain Liverpool pun so far yang cederanya ya mungkin bisa dikatakan pure hanya Jota gitu di depan. Dan lo ngelihatnya gimana nih perbandingan dari Arne Slot yang bisa memegang Liverpool karena emang kualitasnya, oh ya memang Arne Slot nih kualitasnya bagus dibandingkan Ten Hag yang udah bahkan masuk musim ketiga malah dipecat kan, yang ada. Gimana? Iya, kalau gue gini lah, gue membandingkan langsung antara Ten Hag dengan Arne Slot. Yang satu udah di musim ketiga, yang satu baru musim pertama. Dan kalau lo ngelihat sebenarnya kan kita udah pernah ngobrolin juga. Kalau Arne Slot, dia tuh kan dapat warisan tim dari Jurgen Klopp yang sebenarnya udah oke. Pemainnya udah jadi, udah matang. Cuma memang tinggal merubah cara sistem bermainnya aja sesuai yang diinginkan oleh seorang Arne Slot. Sesuai dengan kebutuhan musim ini seperti apa, musim depan nanti kayak apa gitu. Sementara kalau Erik ten Hag, PR-nya kan banyak. Buang-buangin ya, tapi maksudnya memilah pemain yang sebenarnya lebih tepat dengan pola mainnya dia. Kan? Tapi juga kita harus tahu bahwa sebenarnya Ten Hag juga diberikan amunisi kan. Kemarin kan kalau nggak salah di awal musim berapa, 3 triliun atau berapa rupiah kan, berapa dolar untuk bisa membeli pemain baru kan. Tapi kan ya gini situasinya. Walaupun sekali lagi gue nggak bisa bilang 100% itu kesalahan Ten Hag. Ini ada unsur para pemain. Tapi apapun ya tanggung jawabnya Ten Hag. Ya gue yakin sih, lu bayangin sebagai fans MU tiap pekan tuh ya. Gimana ya coba. Mungkin 10 atau 15 tahun lalu kan Dev, yang namanya fans MU atau para pemain MU, ketika MU mau berlaga menghadapi tim-tim bawah, tim-tim menengah atau ke bawah gitu. Itu pasti udah yakin menang gitu kan. Bahkan kalau lawan tim-tim kuat juga peluang menang, bahkan main di kandang lawan pun bisa gitu. Sekarang tuh setiap pekan tuh kita bisa menang nggak ya lawan Bournemouth, kita bisa menang nggak lawan Brentford. Ya kemarin buktinya lawan West Ham lah itu. Ya kita bisa menang nggak lawan Brighton, semua tim-tim B nih gue sebutin ya. Biasanya kan agak ribet dia di situ kan. Ya udah nggak lawan tim-tim gitu, mereka nanya bisa menang apa nggak. Kalau udah ngelawan tim kuat, gue kebobolan berapa ya, gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya, menurut gue ya, ini jalan hidup yang sulit, tapi ya sudahlah. Tadi lu mention terkait pemain juga Bang DJ. Nah maksudnya kan dari Ten Hag masuk sampai sekarang pun kan banyak ya, bisa dibilang udah ya cukup banyak lah perombakan yang dia lakukan, mulai dari buang Ronaldo, De Gea, Pogba, Sancho dan lain-lain yang udah pada dibuang sama Ten Hag lah gitu. Dan sekarang sisa pemain-pemain yang ada dari zamannya Ole ya mungkin bisa gue bilang, dan ditambah pemain-pemain yang dia bawa nih, entah dari pemainnya dari Ajax atau dari pemain yang dia inginkan gitu. Dan melihat dari awal musim sampai sekarang dia dipecat, belum ada sebuah perubahan yang dilakukan oleh Ten Hag sampai dia dipecat gitu. Apakah nanti ketika dipegang oleh caretaker atau pelatih interim dari United si Van Nistelrooy, ataupun nanti bahkan ada pelatih baru yang akan datang, ini kira-kira dari komposisi pemain yang udah dibangun oleh Ten Hag nih masih kurangkah atau mungkin nanti lebih better kah ketika sudah tidak dipegang oleh Ten Hag? Lu ngeliatnya gimana nanti? Yang jelas sih
gue belum bisa kebayang ya. Karena gini, ini siapa nanti yang akan melanjutkan estafet nakoda di Old Trafford ya, di Theater of Dreams ini. Nah, gue udah dapat info terkait itu, cuman mungkin lu selesaiin dulu nanti. Ya karena itu akan sangat pengaruh dengan sistem gaya main yang mau Diterapkan nanti. ya. Jadi kalau misalnya kan banyak nih pilihan-pilihan pelatih ya. Ada yang bilang Gareth Southgate, ada yang bilang Tom Frank, ada yang bilang Ruben Amorim, ya kan? Ya kita lihat aja mereka style mainnya seperti apa. Jangan-jangan juga gaya mereka bermain di kompetisi yang beda ketika dia ke Premier League juga membuat dia harus beradaptasi. Kan kita nggak bisa tahu. Apalagi yang dipegang MU dan komposisi pemain MU yang dipegang oleh berapa pelatih? 6-7 pelatih belum ada yang berhasil itu kali. Iya. Sekarang gini deh, Dev. Coba ya kalau menurut lo ya, sebenarnya kalau lo lihat pemain-pemain MU kan juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Iya kan? Ya paling Onana suka blunder aja gitu kan. Yang lainnya kan menurut gua, nih lu percaya kan kadang-kadang ada seseorang di tangan seseorang itu midas gitu. Jadi hebat gitu jadi kan. Ya itu yang kayaknya di masa Ten Hag ini itu yang nggak ada ya, nggak kelihatan. Bahkan tadi lo bilang ketika pemain itu keluar dari Old Trafford, barangkali mereka bisa jadi lebih berkembang, lebih nyaman tempat lain. Ya let's say mungkin Jadon Sancho lah di Chelsea, ya kan? Kalau menurut gua gitu, ya gua nggak ngerti. Kalau menurut lo sendiri gimana coba? Kalau lo tanya tadi, apakah pemain-pemain ini masih cocok dengan gaya siapapun nanti manajer yang dipilih ya? Iya. Kalau gue ngelihatnya dari ya tentu ketika Ten Hag mulai ngejabat, ketika dia membuang-buang pemain sampai pada di titik ini banyak narasi-narasi di gue sih karena gue baca dari Twitter ya. Karena gue ngeliat di Twitter banyak perdebatan di antara fans MU ini ya memang ada yang pro ke pemain, ada yang pro ke pelatih. Tapi kalau gue pribadi gue melihatnya malah ke manajemen. Jadi mungkin dari Mourinho dan juga waktu Rangnick pegang MU mungkin udah di spill beberapa permasalahan yang ada di internalnya MU gitu tentang kalau mereka kan di Mourinho sama Rangnick ini kan menyampaikan bahwa ya memang di MU ini harus ada beberapa pemain yang harus dibuang kalau memang si siapapun pelatih yang akan datang bisa menstabilkan si skuadnya ini dan sampai sekarang pun dan maksudku itu baru dilakukan di zamannya Ten Hag. Makanya kenapa Ten Hag melakukan banyak perubahan, terutama di komposisi pemain ya. Nah, mungkin Ten Hag ingin merubah dari sisi itu. Gitu. Kalau aku ngelihatnya begitu. Terus juga, karena sekarang sepak bola ini udah menjadi industri, jadi betul. Semua pengennya instan, beriringan dengan gelar dan segala macam. Iya, jadi manajemen pun tidak nggak bisa mungkin nggak tahu ya nggak bisa atau bisa untuk memberikan waktu yang cukup untuk Ten Hag gitu loh dan Ten Hagnya pun sendiri ketika udah dikasih kesempatan ya kita lihat hasilnya di musim ini gitu loh nggak ada yang bagus kan. Nah kalau aku ngelihatnya kenapa manajemen nggak kurang berani lah untuk mengambil keputusan yang very very bold lah menurutku. Contoh paling gampang Chelsea lah. Todd Boehly masuk, satu skuad utama dibuang semua. Cuman kan yang masalah kan di pembelian kan. Pembeliannya rada ya itulah kalian semua tahu gitu. Nah masalahnya di MU tuh manajemennya nggak berani melakukan itu. Jadi menurutku ya jangan kaget aja ketika siapapun pelatihnya yang akan didatangkan ya hasilnya nggak akan jauh beda gitu. Nah cuman kan yang jadi tanda tanya besar ini pun manajemen kalau mau turun tangan siapa yang kalau misalkan dari pemain siapa pemain yang harus di offload lagi gitu sih sebenarnya kan kalau dari POV-nya Mourinho yang pernah menyampaikan itu kalau dan Rangnick yang pernah menyampaikan itu juga ya di zaman itu kan pemain yang pada zaman dia dan sampai sekarang pun ada kan ya pemain-pemain seniornya gitu dong cocokologinya gitu dong ya mungkin bisa jadi kemungkinan besar ya pemain yang harus di-offload ya pemain-pemain yang senior gitu. Ya gue sih kita tunggu aja nanti pelatih yang baru, manajer yang baru dia akan ya pasti kan udah dikasih nantinya siapapun yang akan menjadi nakoda di tim ini. Informasi-informasi seperti ini juga akan dapat gitu. Cuma gue juga ini sih ya. Siapapun yang akan mimpin MU ya tantangannya
Berat banget. Ini tim kan tim besar ya, dengan Betul, sejarah, dengan semua yang melekat sama tim ini gitu ya. Iya. Nggak gampang gitu. Ya itu dia, mungkin karena ya aku sih ngeliatnya karena ini udah industri ya, jadi ya lu sebagai pelatih ya untuk sekelas MU ya lu nggak bisa lama-lama untuk Iya. menerapkan sebuah sistem yang akan yang bisa membawa keberhasilan atau kemenangan atau mungkin bahkan sampai juara. Ya Ten Hag aja udah 2 kali juara, tetap aja tuh nggak Ya dapat 2. bertahan juga kan. Ya lu dapat 2 gelar tapi di Premier League-nya Terseok-seok ya terseok-seok ya, mau juga ya. gimana ya, patokannya di liga lah. Iya. Tapi rumor yang terbaru yang gue dapet dan bahkan mungkin udah hampir deal dari sahabat gue nih, Fabrizio Romano. Anjir. Iya. Gue lihat lu pernah di IG foto bareng ya. Iya betul. Kayak di edit tuh. Itu yang paling dekat untuk menjadi calon head coach-nya MU ini adalah Ruben Amorim dari Sporting Lisbon. Ya. Ya secara statistik ya, karena memang ya gua aja Serie A kadang nggak sempat untuk nonton, apalagi Sporting gitu Bang DJ. Iya. Maksudnya secara statistik sih ya dia kan ngejabat jadi head coach kan dari 2020 dan udah menang Liga 2 kali, which is ya sebuah prestasi yang oke lah gitu untuk di Portugal. Nah, lu ngeliat ketika Ruben Amorim megang MU, oke nggak? Ya gini lah. Tadi lu ngomong ya, Liga Primera di Portugal dengan Liga Premier League di Inggris. Inggris. Ya kalau kita ngomongin Primera kan, which is ya Benfica, FC Porto, ya kan, Sporting, ya Braga. Ya Ruben Amorim pernah juga di Braga, juga pernah juara Piala Portugal sama Braga. Tapi kalau gue ngelihat ya, ketika Sporting musim lalu jadi juara, mereka cukup dominan. Dan musim ini masih dipertahankan, mereka masih ngelit. Iya, dan belum pernah seri dan juga belum pernah kalah. Masih sempurna, Iya. masih sempurna. 9 match loh, wow. Ya artinya, tapi kan gue sekali lagi ya, itu gue nggak ngerti membandingkannya dengan Liga di Inggris seperti apa. Tapi kalau ngelihat dia membawa Sporting Lisbon di Liga Champions, yang juga belum Ya, kalah. mungkin parameter yang bisa kita ambil ya di Liga kan, Champions. 2 kali menang sekali seri. Iya. Ya ini bukan pelatih jelek gitu ya. Walaupun sebenarnya gue mikir sih, kok dia mau ya pindah ke MU di tengah musim. Kan artinya gini ya, dia pegang Sporting, dia lagi bermain di Liga Champions gitu ya. Tiba-tiba ke MU, main di Liga malam Jumat, kondisinya juga lagi kayak gini. Ya mungkin, gue gak ngerti kalau soal uang ya. Iya. Tapi challenge atau ya mungkin ya itu ya, tawaran yang mungkin dia tidak akan lewatkan gitu, mau bisa membesut tim sebesar Manchester United. Tapi kalau lihat gaya main segala macam, gue nggak tahu apakah pemain-pemain yang di Sporting itu kayaknya beda cara mainnya dengan yang ada di MU sekarang gitu kan. Yang menarik justru kalau dia datang mendarat ke Old Trafford, mungkin nggak Januari Victor Gyökeres dibawa ke Old Trafford. Bisa aja. Ya kan, ini kan bomber gila nih satu nih, bomber Swedia nih, lagi jadi top skor di Liga Portugal, di Liga Champions juga sering nyetak gol, ya kan? Tapi kalau gue ngelihatnya, ya gue balik lagi ngambil persamaan tuh kayak gue mengambil parameter dari Chelsea juga. Ketika Chelsea dipegang Chelsea mulu yang diomongin. Ya karena yang apple to apple kasusnya sama Chelsea gitu yang ya? mau gue bawa gitu, Bang DJ, gimana ya? Gue takut yang nonton lu Chelsea mulu gitu kan. Iya. Enggak, maksudnya gini, waktu Chelsea dipegang Pochettino, kan maksudnya cukup di akhir musim, di paruh akhir musim tuh cukup oke kan dipegang Pochettino. Kenapa dipecat? Nah, maksudnya kan itu ada hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Pochettino yang diminta oleh manajemen. Nah, gua rasa Ten Hag udah diberi kesempatan itu sama manajemen dan dia tidak memenuhi. Nah, makanya kenapa dia ngambil Ruben Amorim gitu. Hubungannya apa? Maksudnya Amorim bisa memenuhi ekspektasinya? Barangkali. Ya semua ketika lo ngambil orang baru ya pasti pengen. Iya, maksudnya kan. Coba maksudnya gini ya, di antara semuanya ya, maksud gue Ruben Amorim ya. Kenapa dia mau gitu MU? Kenapa nggak Gareth Southgate yang mungkin lebih dekat dengan Sir Jim Ratcliffe itu yang... Nah, waktu itu juga pernah dibahas kan sama Mas Firzi kan, kemungkinan besar yang akan gantiin Ten Hag ya kemungkinan si
Gareth Southgate karena ada apa namanya? Ya ada punya kenalan orang dalam lah kalau kasar bahasa kita. Cuman kalau gua ngelihatnya mungkin ada beberapa hal yang walaupun Southgate punya orang dalam, ada beberapa hal yang nggak bisa dipenuhin oleh Southgate. Iya, Tapi Southgate punya orang dalam, dia juga nggak pernah juara mana-mana. itu dia. Ya kan? Nah sementara kan maksud gua ya itu tadi kenapa perbandingan gua sama Chelsea, ketika Chelsea approach Maresca, ya mungkin ada suatu profil atau ada apa namanya potensi yang bisa dilakukan oleh Maresca yang sesuai kebutuhan manajemen. Nah, gua ngelihat itu di kasusnya Ruben Amorim gitu. Iya. Tapi gini lah, kecuali David Moyes ya, kayaknya semua pelatih yang pernah didatangkan untuk membesut MU pasca Sir Alex Ferguson itu punya CV bagus. Maksudnya CV pernah juara lah. Van Gaal, Iya. Mourinho, kecuali Ole juga lah ya. Terus siapa lagi terakhir? Ten Hag. Ya gue sih nggak. Ya udahlah, siapapun gue nggak yakin. Sampai bingung kita banget berdua sih. nih. Iya nggak, maksud gue. Ya memang yang mesti dibenahi itu nggak cuma kepemimpinan pelatih menurut gue ya. Suasana di tim dan segala macam. Sekali lagi pemain-pemain juga yang mesti diberesin gitu. Ya masih 9 baru 9 match itu kan artinya masih 29 match lagi kan. Betul. Sekarang di nomor 14. Ya moga-moga manajer yang baru bisa segera ketemu tuh. Ya, siapapun lah manajernya semoga bisa memberikan perubahan sesuai yang diinginkan lah oleh manajemen ataupun oleh para fansnya, dan itu yang terpenting sih. Ya paling nggak, ya kalau bisa masuk, ya gue nggak ngerti deh, bisa masuk. Ya nggak degradasi mungkin udah sangat bersyukur ya untuk para fans MU ya. Chelsea pernah ada di posisi itu loh. Iya, saya tapi kalau MU sampai ke degradasi sih ya ampun. Ya makanya. Nggak ada yang kita ngomongin lagi ntar musim depan ya, nggak enak gitu loh. Tapi dikit aja nih Bang DJ. Kemarin sudah diumumkan bahwa pemenang dari Ballon d'Or itu adalah Rodri. Nah banyak komentar lain di luar itu yang pro kontra ya. Pro kontra, yaitu ya yang harusnya menang Vinicius tapi Rodri yang menang. Nah, komentar lu gimana dikit? Lu dulu deh, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua yang layak bukan Rodri atau Vini, justru Carvajal. Enggak lah kalau gua juga ya Carvajal. Kalau yang gue baca penilaian Ballon d'Or lah ya kan itu, dia juga, iya sih benar. Mungkin Carvajal kapten Spanyol juga, ya kan. Kalau misalkan ya gue sih ngelihat kenapa Carvajal itu karena satu trofi, achievement yang dia yang dia dapatkan di klub maupun di negara pun komplit semuanya. Champions, Liga, Euro bersama Real Madrid dan juga bersama Spanyol. Terus juga influence dia terhadap tim juga oke dari sisi itu. Nah kalau Rodri, kalau gue lihat ada satu yang miss yang nggak bisa didapetin Rodri tapi bisa didapetin Carvajal, ya dari sisi trofi aja sebenarnya kalau gue ngelihat gitu. Memang Rodri pemain penting di Manchester City gitu, tapi ya dia belum bisa ngebawa Liga Champions buat gua gitu. Dia juara Champions gimana lu? Musim sebelumnya? Ya kan musim sebelumnya yang menang bukan dia. Makanya gini sebenarnya ya, perdebatan kalau lu bilang kan bukan Rodri, bukan Vinicius Junior, tapi Carvajal. Tapi kalau nggak salah kan Carvajal juga tidak 3 besar. Iya kan? Sebenarnya ya ini perdebatan soal Rodri dan Vinicius Junior nih emang menarik sih. Sampai kita ngobrol ini aja kan masih banyak lah perdebatan siapa yang lebih pantas dan lain-lain. Cuma yang jelas lepas dari era Messi dan Ronaldo, ya memang untuk bisa mendapatkan keabsahan lu menjadi pemain terbaik, ini jadi ukurannya bisa beda-beda. Kalau lu bilang Rodri, gue sepakat bahwa Rodri ini adalah jantung hatinya, jantung permainannya Manchester City maupun Spanyol. Kita ngomongin statistik udah banyak lah. Musim lalu dia cuma kalah sekali ketika main dengan City. Sementara City kalau nggak ada dia, dari 9 pertandingan dia nggak ada, 4 kali kalah. Ya kan? Di tim nasional juga seperti itu. Dia menurut gua sosok sentral, ya kan? Sosok sentral di lini tengahnya Spanyol. Lepas Lamine Yamal mencuri hati, ya kan? Lepas Nico Williams juga
apa namanya Bermain oke juga. bermain oke gitu. Tapi ya seorang Rodri ya seperti itu bagusnya gitu. Vini sebelum laga El Clasico dia cetak hat-trick Iya, lawan Dortmund. Tapi ya waktu pas gue nggak ngerti sih ukurannya sebenarnya apa. Tapi memang ketika bersama Brazil di Copa America itu caur banget. Iya, kan Iya kan? kalau Vini kan gak menangnya karena ya ngeliat dia di Brazil. Iya, jadi ya gue ngelihatnya ya, menurut gue dua pemain ini ya, terutama Vini Vini ya masih muda lah, dia masih bisa apa namanya mengembangkan dirinya lebih hebat lagi. Setelah diumumkan bahwa dia bukan sebagai yang terpilih, kan dia juga nulis tuh di pribadinya, saya akan lakukan 25 kali lebih hebat untuk bisa. Ya kurang lebih kayak gitu. Iya, ya gue yakin masih bisa lah. Ya buat Madridista ya barangkali anggap ini sebagai kekecewaan ya. nggak terima ya, ada Jude Bellingham, ada Vinicius, ada ya Mbappe musim lalu kan ya nggak terlalu hebat-hebat amat gitu. Tapi ya udahlah. Memang jarang kita ngelihat gelandang udah lama kan. Iya. Ya terakhir mungkin Luka Modric lah 2018. Dan menurut gua Rodri sepanjang musim yang lalu ya cukup bagus. Musim ini aja kan kita sering ngobrolin City tanpa Rodri gimana ya? Iya. Ya kan walaupun menang ya terseok-seok. Maksudnya nggak gampang lah. Dan ya sudah. Kalau terakhir Spanyol punya pemain terpilih Ballon d'Or tahun 60, ya 64 tahun. Setelahnya akhirnya Rodri terpilih. Walaupun kadang-kadang gue juga suka gini sih, Dev. Gila ya, padahal kalau ngomongin gelandang, Spanyol tuh mewah. Xavi aja nggak pernah ya. Xavi Iniesta kan. Ya karena dilahir di zaman dia dilahir di zaman Messi dan Ronaldo ya. Agak susah lah. Tapi ya udah, emang sekali lagi nih, ini mungkin udah kode semesta aja. Ya kan? Di saat MU terpuruk, ya Allah, fansnya mesti ngelihat orang pemain Manchester City terpilih jadi Ballon d'Or. Lagi-lagi nih, ini kayak emang ya udah buat fans MU ya. Aduh, sedih banget deh lo. Oke deh, mungkin. Ya kan? Tapi kalau gue well deserved. Iya. Rodri well deserved. Cuman kalau gue lebih pribadi lebih ngeliatnya ya Carvajal kalau gue pribadi. Cuman lo Carvajal ya? Gue Carvajal. Carvajal aja yang ngucapin. Oh iya, gue juga ngucapin ke Rodri gue. Oke, Bang DJ, kayaknya ya nanti kita lihat deh siapa pelatih yang akan datang untuk melatih MU karena di Gak ada kepikiran Xavi ya? Sebagai opsi, cuman nggak ada berita yang lebih lanjutnya lagi. Itu kalau Xavi ke Old Trafford lebih seru sih. Ya makanya. Iya kan? Ya kita lihat aja lah pokoknya. Kan nanti akhir pekan akan menghadapi Chelsea nih MU. Ya. Nanti kita bahas lagi nih di Bang DJ di edisi preview akhir pekan Premier Match League. 10 ya? Betul. Oke. Kalau gitu sahabat Kompas, sekali lagi buat yang mau dapetin baju kayak Bang DJ atau yang kayak di belakang, bisa langsung ke Instagram Gerai Kompas. Kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya.